hasilnya yang belum terbaik tapi. Betul, selain mereka udah berjuang juga, mereka juga sudah menemani kita ya. Yap. Sepanjang lebih dari sebulan. Tapi kita bakal kali ini sedikit tapping dan spire dari Audrey menuju ke arah Dranix yang sedang rotasi di pinggiran jalan. Tapi sedikit menghindari fight-nya, Mozart langsung turun dari mobil, mungkin membackup dikit tapi bakal langsung melaju. Melaju kembali menghindari peluru dari tim Siren, tapi mobil bakal meledak juga. Dua pemain Dranix bakal hold di daerah pinggir jalan. Jaraknya 400 meter loh. Iya, 400 meter tuh. 400 Kotak-kotak ya? meter tadi, udah kotak-kotak semuanya. Tadi gue udah ngitung kotaknya juga di map yang ada di sebelah kanan gue. Pas gue ajarin langsung ini dipakai ya. Itu ilmu soalnya Pak, itu ilmu soalnya. Gue juga baru ngehnya pas gue ini iseng-iseng hitung-hitung kotak kan. Ini kan 100 meter gue bilang. Tapi untungnya tuh untuk di PMPL sekarang tuh kita bisa lebih detail gitu loh. Karena Betul. kita dapetin satu view untuk in-game-nya, kita dapetin satu view untuk map-nya. Selain itu, kita waktu analis juga dapetin gambar-gambar ya. Jadi Betul. lebih detail kita bisa menganalisa lah dan juga mencari-cari informasi dari setiap tim. Betul, perkembangan yang kita rasakan di PMPL Season 2 ini tentunya berkat dukungan dari teman-teman semua, teman-teman komunitas yang selalu memberikan kritik dan saran. Tapi dibedakan ya, kritik dan saran dan juga hujatan. Betul. Cacian makian itu berbeda, Itu tidak dua sama. hal yang berbeda, tapi sebenarnya tipis bedanya. Yap, Kalau kelebihan dikit, jadinya cacian. betul Kalau sekali. porsinya pas, jadi saran. Yap, jadi kalau ngasih kritik kan biasanya ada solusinya. Betul. Dan sebelum dikirim, baca-baca dulu. Ini Betul kritikan sekali. atau hinaan nih. Pemilihan kata-katanya harus pas. Betul. Oke, itu dia sedikit pembahasan tentunya untuk mengapresiasi semua yang sudah ada di PMPL. Baik kalian, kita juga berterima kasih loh sama teman-teman yang udah nonton, yang sudah si waktu luang dengan maraton PMPL. Terima kasih banget. Dan saat ini hiburan kita masih berlanjut karena Dranix bakal melakukan fight dengan Siren. Hanya berbeda satu kedudukan dan akan dilempar, namun damage yang diberikan bertukar Anthem tidak terlalu banyak. Berbeda satu kedudukan kecil, Crazen masih menunggu momentum dan dia bakal menggerakkan pancingnya melihat apakah jelas, dan ternyata Anthem sedang minum energy drink. Tanpa disadari dengan pergerakan jongkok dan memegang panci membuat stepnya tidak terdengar. Iya, langsung di HBD, langsung tertangkap. Sedang minum kali ini. Dan kita bakal ada Dranix tampaknya membalikan keadaannya. Yang tadi dia diburu, sekarang memburu kembali sang pemburunya. Siren tampaknya bermain hati-hati kali ini karena sudah kalah jumlah anggota. Menghadapi Dranix Avengers yang masih memiliki total 4 anggota mereka hidup. Iya, tapi setidaknya Siren masih punya 3 player. Cuma setupnya nge-split banget. 2-1 setup yang dilakukan oleh tim Siren. Sementara Dranix semuanya nge-stick dan ada lemparan granat yang hampir membuat Crazen terjatuh. Sepertinya Just Space harus mundur karena ketika Crazen maju tidak di-pick. Ada backup fire dari bagian belakang. Mazu. Dipan Zuzuzu. Seperti biasa loh. Biasa. Kita kalau dikasih match terakhir udah pasti kehaluannya bakal Miramar bertambah. lagi. Miramar ini lagi. udah paket lengkap Wolfie Pasa ini. Yoi. Game terakhir Miramar. Paket kehaluan yang akan terjadi untuk di match Miramar kita kali ini. Iya, kita sedang melihat kayak ini 5 mobil rotasi. Enggak, udah enggak ada. Oh, enggak ada. Itu sudah tidak terpancing lagi. Itu kehaluan zaman dulu ya? Itu kehaluan waktu kita dikirimkan jauh di seberang sana. Lagi homesick, kelelahan kan. Wah, ya udah ngelabu, bener-bener Terus dulu, ngelabu. zaman dulu zonanya lambat kan? Yoi, Zona belum yang- dicepetin. Belum dicepetin. Yang strategi Miramar 37 menit. Wah, itu bener-bener membutuhkan effort lebih sih. Dulu kita kan, sekarang kita cerpen nih. Kalau dulu kita Hah? novel, Wah. ngobrolnya. Kita dulu bisa buka ini, bisa bikin film drakor cuy. Bisa talk show dulu kita, Yoi. podcast dulu. Oke lah, kita bakal bahas lagi gamenya. Karena kalau terlalu halu penonton kita nanti bangkesternya, alright. Dranix yang masih melakukan push kali ini bertemu dengan tim Voin. Ada Aimbot yang terjebak di bagian lower ground dan ini ke sandwich Aimbotnya. Ada Betul. The Pillars dan juga ada Dranix. Tapi kita bakal lihat ya, apakah TP bakal jadi third party di antara Dranix dan juga Voin. Voin yang mulai kenok juga oleh TP di sisi belakang. Oh. Ini kalau Dranix kenok oleh satu pemain Voin, ini bisa jadi third party datang. Betul sekali, ini udah pasti bakal dipulangkan. Tapi ternyata Close Combat berhasil diamankan satu pemain oleh Aimbot. Namun baris sistem yang baik membuat Dranix cukup strong. Berhasil dipulangkan seluruh pemain Voin ke arah lobby. Dan ini berarti ada 2 tim yang Oke. tidak mendapat WWCD pada season kali ini. Betul sekali. Agak downgrade. Nggak Agak downgrade sih, malah upgrade. Karena Karena- kan ini menunjukkan bahwa semua tim yang berpartisipasi di season 2 ini sudah step up level play mereka. Tapi bukan berarti Voin dengan tanpa WCD berada di paling bawah. Betul. Lumayan ya di peringkat atau ya papan bawah tapi bagian atasnya lah, upper lowernya. Ya bagian tengah di zona degradasi. Iya.
Tapi kita bakal lihat kayak ini fokus ke Siren dan juga Dranix. Sudah mereka masih fight juga. Lemparan bom dari seorang Audrey menuju ke arah Dranix. Tapi Mozart dan kawan-kawan sudah mengambil high ground. Sudah mulai nge-pressure kembali tim Siren. Yang tampaknya sedikit tertekan dari pergerakan tim Dranix yang mengambil high ground-nya. Ya, bahkan kalau diperhatikan Ucup udah mulai nge-flank ke bagian paling kanan. Dranix sudah mendapatkan 2 kill begitu saja kali ini. Dari pemain-pemainnya, mereka bakal melakukan stick lagi. 3 player mereka nempel, gak ada yang berpisah. Dan Audrey sudah mulai tertangkap. Ada CS yang bakal melakukan flank ke arah sebelah kanan. Namun Audrey berhasil mencetakkan 1 pemain. Dan Cryzen membackup dengan sangat baik. Namun Cryzen juga berhasil ditumbangkan. Ada free shoot dari arah CS. Dan Siren menjadi tim ketiga yang pulang ke arah lobby. Ya, tampaknya di circle kita yang kedua sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby dan sudah ada total 14 player yang telah dipulangkan ke arah lobby juga. Sedikit tidak sebarbar biasanya, tapi cukup barbar menurut gue dibanding standar kita di awal ataupun tengah dari season kali ini. Betul, tapi agak nggak berasa ya nge-cast Miramar yang ini. Karena seru. Karena ada fight-nya, kita ada ngobrol-ngobrol juga, Uh-uh. dan kita selalu disuguhi dengan play-play yang menarik. Nah, ini dan ngomong contohnya. menarik, Nick mulai nge-pressure juga 4 pemain Nara yang ditekan, dan kali ini bakal langsung dimajuin juga oleh Nick. Mereka yang di belakang, tampaknya kenok ya, tapi Nick dapatkan suara maybe, langsung di headshot juga. 3 lawan 3 kondisinya, Nick masih berada di lower ground, langsung bakal melakukan healing, tapi KP akan kenok juga. Tapi Ken dari high ground, dapatkah dia mengubah keadaan kali ini? Game changer, position dari Ken sangat baik. Nick tampaknya terlihat, Nick kalah kali 2 ini. orang. Nyisakan Ken seorang diri untuk bertahan. Ken orang Oh. minggir tabrak, langsung Ken pengen dimajuin. Cuek aja cuek. 1 lawan 3. Ken bakal coba nge-clutch melawan tim Nara kali ini. Ken akan tumbang kayaknya tampaknya. Ken tidak bisa meng-clutch 3 orang dari tim Nara. Ini udah kayak ini gak sih lo? Kayak ngelihat klasik nge-push gitu loh. Iya. Betul gak sih? Terus udah berkenok nah. Udah mati aja. Majuin woy, Setia majuin. kawan dong, setia kawan. kawan. Majuin. Ya udah sini 1 lawan 3. Gue clutch nih, gue clutch. Terus dia berhenti, record screen dulu. Yoi. Gak asik lo main sendiri, gak asik lo main sendiri. Ya udah sabar, gue screen record bentar ya. Itu kayak tadi waktu kita main sebelum mulai hari ini. Iya, pas gue tinggal gue, Flo gak asik Flo, udah setia kawan Flo. Ya udah sabar, gue tabrakin Rozok. Aduh, sekarang Ion yang sudah mulai tersorot dan mereka bakal menghadapi Geek Fam di mana Datmos dan juga Alvirlo sudah mulai melakukan setup. Ion bakal nge-split menjadi 2-1-1 Red Face yang akan menjadi flanker dari Ion, berada di sebelah kanan dari Geek Fam dan belum terdeteksi posisinya. Tapi Betul. sepertinya satu pemain dari Geek Fam cukup aware dengan area yang ada di depan mereka. Tapi 2 pemain di arah sebelah kiri sudah mulai menembak ke arah mobil, diledakkan begitu saja. Datmos kehilangan 1 fortingan di arah sebelah kiri. Tapi kali ini 2 orang dari Geek Fam sudah kembali melakukan perkumpulan Firlo mereka. melempar bom ke arah Hijrah dan Hijrah hampir ternok. Itu kok kenok, itu bisa menjadi opening bagi tim Geek Fam maju ke depan. Geek Fam sedang dalam posisi 2-2, 2 depan 2 belakang. Betul, dan 2-nya masih tertinggal cukup jauh di bagian belakang. Tapi itu backup yang bagus banget karena menghindari Ion untuk nge-push ke arah lower ground yang ditempatin sama Alvirlo dan Betul. juga Datmos. Kalau Ion nge-push, itu mereka bakal kenok. Tapi masalahnya sekarang, Ion nggak perlu nge-push. Toh di dalam zona, Betul. Wah, ini mateng. dar ke Alvirlo. Sama memberi damage sama kayak ke arah Hijrah tadi ya. Tapi tidak sampai Betul. menumbuhkan, tapi kita bakal dari Alvirlo. Bakal coba lempar bom dari San Francisco ke arah bawah, belum menemukan korban tambahan. Alvirlo bakal melakukan healing terlebih dahulu dan Geek Fam sudah datang juga. Mort join the party kali ini untuk berperang dengan tim Ion. Tampaknya hanya seorang Toms di belakang menjaga pergerakan tim Ion dari sisi jauh. Ya, tapi kalau lo perhatiin dari tadi Red Face itu udah bolak-balik dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan lagi karena tiba-tiba ada satu pemain yang bakal datang dan ternyata Red Face menemukan posisi yang sungguh nikmat. 1 down, bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Hijrah Mort mendapatkan 1, namun Mort sempat untuk melempar granat dan berhasil mendapatkan 1 pemain dari Ion. Hijrah tersungkur, 1 ditukar 2, bukan trade yang seimbang untuk Geek Fam. Betul, Deadmau5 lagi berusaha untuk coba melawan Liquid juga one-on-one situation. Dan Deadmau5 menangkan one-on-one yang kita bakal Deadmau5 cukup low. Akan bertahan melawan 3 pemain dari Ion. Dan Auro dengan jumping shootnya langsung menembak seorang Deadmau5. Hanya menyisakan seorang Toms bertahan seorang diri. Betul, sementara Datmos memanfaatkan waktu untuk merangkak ke arah Toms, berusaha untuk diselamatkan tapi nggak ada setup smoke untuk jalur perpindahan Airo. seorang Datmos dan tiba-tiba ada satu serigala di belakang Geek Fam. Betul, akankah Serigala kembali menjadi third party kali ini? Di lain sisi, Elis akan tertangkap. Requiem, kenapa engkau memulangkan Elis di awal-awal? Betul, Elis baru bermain di match yang terakhir dan waktu dia bermain baru 16 menit. Requiem nih. Requiem, kamu tahu nggak Requiem, Om Wawa pengen banget nginterview itu si Elis. Apa? Masa ada harapan? Ada Zuxi dan Microboy. Kalau mereka chicken, tetap yang di-interview Elis. Iya, bisa. Om Wawa masih ada harapan ya. Betul. Om Wawa masih ada harapan. Masih ada harapan Masih nih. ada harapan. Ya seenggaknya kalau misalkan harapannya Bigetron ini nggak chicken ya, Om Wawa bisa chattingan Instagram lah ya sama Elis lah ya. Bisa lah ya. Iya. Karena kasihan cuy, Om kita ini bener-bener kepengen ngeliat Elis anaknya loh. Anaknya. Anaknya.
Nggak tahu Elis nganggap apa enggak anaknya. Tapi dia nganggap anaknya. Iya, tapi dianggap teman lah. Teman. Karena kan kita semua berteman. Betul. Harus saling menghargai Om satu Wawa sama itu lain. om kita semua. Iya, betul. Om kita semua. Kita tuh ponakan dia semua rame-rame. Betul. Jadi ponakan Om Wawa tuh banyak. Iya. Mau game apapun, pro player manapun kenal sama Om Wawa, itu om kita. Betul. Semua orang yang kenal sama Om Wawa itu om kita. Pokoknya Om Wawa, om kita bersama. Jadi semua pro player, semua penggemar yang kenal langsung dengan Om Wawa Yoi. itu ponakannya dia. Itu ponakan. Teman-teman nih yang lagi nonton di live stream kenal Om Wawa, kalian punya om baru. Om baru nambah tiba-tiba. Iya. Kalian bisa ngomong ke orang tua, "Ma, Pa, kita punya om baru." Iya, betul. Siapa? Om Wawa. Oke guys, Ion yang berhasil menundukkan beberapa player dari Geek Fam. Kali ini mereka bakal mendapatkan kontestan baru karena ada Nara yang bakal memotong rotasi dari Ion. Ion berada di ujung zona dan Nara sudah mendapatkan kompon di bagian high ground. Betul. Atau daerah yang sederet dengan Ion. Dan tampaknya Milea sedang mencari Dylan tapi menemukan Red Face kali ini. Mendapatkan target yang salah tapi tidak masalah. Kali ini kita bakal lihat dari Joyce juga bakal ke take down. Tinggal 2 pemain name Nara yang bertahan. Auro bakal langsung melakukan revive juga. Dan kita bakal dari Milea. Tampaknya setelah tadi dia berusaha mencari Dylan tapi ketemunya Auro. Sekarang Milea harus tertahan dan terkunci di dalam zona. Tapi di antara 2 pegunungan. Betul sekali, ini Melia bener-bener kesepian banget. Dylan sudah tidak ada lagi sepertinya, hanya hidup seorang diri. Mungkin kalian kalau mau jadi pro player boleh kali nickname-nya Dylan ya, biar bisa ketemuan sama Milea di sebuah competitive match. Ntar tektokan ya? Tektokan. Dua rasernya itu Milea sama Dylan. Wah, Tachibana baru. Tachibana baru. Oh, couple baru. Couple baru. Oke, ada Fokker juga ternyata yang sudah mulai bertemu dengan EVOS. Antara Serigala dan juga Harimau sudah mulai bertemu. Sementara Hijrah berhasil menjatuhkan pemain-pemain yang ada di depan dia persis. Sudah mulai bisa melakukan reset. Bahkan lihat Hijrah Pixel HP. Pixel HP, tapi masih bisa untuk nge-revive juga teman-temannya dan teman-teman yang lainnya dari Liquid dan kawan-kawan bakal langsung nge-cover dari seorang Hijrah yang nge-revive, memastikan tidak ada yang mengganggu dia saat melakukan revive. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim Boom, tampaknya mereka bakal masuk ke zona juga bentar lagi ketika sudah berhasil untuk healing juga, dan Nara yang kali ini bakal bertahan dengan 2 anggota mereka menghadapi tim Ion yang berada di ujung zona. Betul, tapi enaknya Nara balik lagi, mereka punya compound, mereka punya rumah panjang yang bisa dijadikan hiding spot mereka, sementara Ion tidak terlalu diuntungkan dari segi posisi, tapi kalau kita ngomongin jumlah, Ion sangat diuntungkan. Betul, karena kali ini Ion lengkap dengan 4 anggota mereka. Tapi memang posisi masih perlu mungkin merebut tempat Nara, mungkin ya, Yap, bahkan nabrak ke arah Nara. Betul, tapi di sisi lain tadi, di minicamp kita yang di bawah, ternyata ada tim lain juga yang masih melakukan peperangan. Circle menuju ke arah sekitar La Bendita, mengambil sedikit mangkok yang ada di arah La Bendita. Tapi mangkoknya tim Nara, itu satu anggota Nara Frost ya, itu enak banget sih. Dimana dia memiliki satu compound dan juga beberapa gundukan yang dapat digunakan untuk nge-cover. Dan tampaknya Ikiar akan tertangkap kali ini. Dimana Boom masih memiliki 3 anggota lagi, tapi masih berada di ujung zona juga. Bentar lagi bakal terkikis. Dan XJ dibawa bersama dengan seorang Foxe. Bakal bertahan dan bertahan di balik satu batu di dalam blue zone. Foxe bakal knock, tinggal misalkan seorang XJ bertahan seorang diri kali ini. Ya, ini EVOS sudah nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi. Posisi mereka di Blue Zone, ini DPS yang kelima juga untuk Blue Zone-nya. Akan sangat menyakitkan, kalaupun selamat dari pelurunya Boom, nggak akan selamat dari Blue Zone-nya. Tuh, kita bakal lihat kain dari seorang Frost juga masih bermain dengan cukup aman, tapi EVOS bakal tumbang dan kita bakal dari Milea tampaknya. Tidak ketemu Dylan, tapi kali ini harus dipulangkan ke arah lobby. Betul, Hijrah tadi yang menjadi eksekutornya untuk seorang Milea. Berarti Nara hanya menyisakan 1 player terakhir mereka, Frost. Frost kali ini dalam rumah. Yap. Yang berada dalam zona. Jadi harusnya Frost bisa bertahan cukup lama juga. Mungkin sampai top 6, top 5. Ya, harusnya bisa bertahan. Wah, gudang dewanya bakal jadi tempat yang sungguh ramai flow, di mana Dranix sudah mulai masuk. Ada Alter Ego juga di sekitar sini. Ada smoke yang cukup tebal. Wow, ada 6 setup smoke yang sudah mulai keluar di arah sekitar gudang yang mulai hancur ini. Sementara Martin akan bermain TPP jump shoot. Tidak ada jump shoot, ternyata hanya kontrol TPP aja. Jump shootnya sedikit terlambat dari seorang Martin. Tapi dan dari jarak langsung jauh disungkurkan begitu saja. Ada tembakan terserang banyak menggunakan SLR menumbangkan 2 pemain tim Dranix. Akankah ini menjadi momennya BTR menembus ke dalam circle? Kali ini kita bakal lihat dari tim Boom juga bakal ke take down oleh tim Ion. Ramon dipulangkan ke arah lobby. 9 tim tersisa dan juga 25 anggota yang masih live. Betul. Dan kalau kita ngelihat antara Zuxi dan juga Microboy, 2 player yang tersisa, ini adalah 2 player yang bisa membawa Bigetron mendapatkan BBCD di Vikendi waktu itu. Waktu di Four Countries Battle. Betul. Kita bakal lihat apakah mereka bisa mengulang kesuksesan mereka kali ini melawan tim-tim dari Indonesia. Nyangkut.
Aduh, Oke. Microbanya ke pick up duluan. Di push ternyata jump shoot yang sungguh baik. Dan Zuxi harus segera melakukan healing. Salah pencet untuk seorang Zuxi. Daripada healing mendingan gas aja lah. my God. Dan akan dilindas. Gagal! Dapat satu. Tapi ternyata masih ada backup Nggak dapet. dari player. Enggak, dia dijatuhin sama tim lain. Iya, tim Maksudnya lain dijatuhin sama jatuhin. tim lain. Tampaknya BTR tadi harus maju ke depan dan akan ditumbangkan. Ion Chicken. Berapa kill? 12 kill. Maksimal. Susah sih, bro. 15 kill. Mungkin bisa di top 6 untuk week ke-6. Mungkin. Mungkin. Tapi untuk ngebalap BTR. Di global leaderboard kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Oke, kita bakal menikmati sisa game kali Betul. ini. Di mana tinggal menyisakan 5 tim di circle ke-6 dan juga 16 orang yang masih alive. Aero 69 Ion masih lengkap, victim dengan 3 orang, Boom hanya menyisakan 1 player mereka. Betul. Hanya tinggal Pasta di arah Boom yang bertahan kali ini. Bertahan seorang diri untuk seorang Fokker. Sementara Ion berada di bagian high ground yang paling enak. Dan dia bakal menyambut kedatangan dari tim Aerowolf yang datang dari arah belakang. Di mana Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Di Blue Zone yang ke-6, Spav langsung menggerakkan tayungnya secara barbar. Dan berhenti di arah lempengan seberang sana. Namun dari arah belakang Hazelnut terhimpit oleh sebuah mobil rusak juga, di mana Ion sudah melakukan lock angle-nya ke arah Aerowolf. Spav bergerak pelanan pasti dan Red Face terkena beberapa damage. Spav masih bisa mencicil damage menuju ke arah Red Face, tapi Auro siap untuk memberikan backup fire. Yes, kita bakal lihat kayaknya pergerakan juga dari tim Ion. Harusnya mereka bisa mempressure ke arah tim Aero. Mengingat mereka punya zona, mereka punya high ground, mereka juga punya jumlah anggota yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka sementara waktu ini. Tim Aero perlu menembus dikit, tapi mereka punya low ground yang cukup aman, tapi nggak akan lama amannya. Yes, nggak zona. Mereka bakal langsung terobos ke depan dengan kendaraan mereka miliki dan berusaha mencari ujung-ujung dari lereng untuk mencoba nge-porting kali ini. Tapi dia langsung diseminis oleh 2 tim, ada 69 di baliknya. Tim Aero kepleset. sangat terbuka, akan dispray oleh Hans, tapi belum sampai tumbang. Wah, Renaldre berhasil healing dan akan langsung di commit spray oleh seorang Hans dengan scope 4-nya. M4 dengan 40 peluru ada extended dan sepertinya Boneng juga bakal bergerak maju ke arah pemain-pemain dari tim Aerowolf. Ion akan mengejar posisi dari tim Aerowolf. Sementara Victim di sisi lain berhasil mendapatkan Red Face. Ada bantuan dari arah tim lain. Victim mengganggu push yang sedang dilakukan Ion ke arah pemain Aerowolf. Betul, dan nampaknya Aero dari Potato masih bertahan juga. Dari Boom sudah tumbang di posisi kelima, tapi dari Auro bakal tumbang juga. Misalkan seorang Liquid bertahan, seorang diri menghadapi Spav dan juga Potato. Oke, Auro masih bergerak pelanan pasti. Spav masih bermain di pinggir zona. Liquid close combat dan berhasil menang. Jauh shoot dari Liquid dan ternyata ada bantuan DPS dari Blue Zone. Betul, dan kali ini dari tim Ion Esport bakal tumbang di posisi keempat. Menyisakan 3 tim, Victim, 69 juga Aero. Akankah Victim kali ini mendapatkan WWCD yang kemarin tercuri? Ya tadi gue sempat bilang apakah Ion bisa mendapatkan chicken atau Ion chicken, tapi ternyata setup dari Aerowolf begitu bagus dan ada gangguan dari Victim yang membuat Ion tidak fokus karena ke sandwich dari 2 sisi. Fokusnya terbagi. Kita bakal lihat ya kali ini ya. Dan kita bakal perhatikan dari tim Victim, tampaknya kesabaran mereka membuahkan hasil yang sangat baik. Tinggal menyisakan 3 lawan 3 kondisinya menghadapi tim 69 yang bisa dibilang lumayan terpojok kali ini ya. Tertekan di dalam satu angle yang sama, sedangkan Victim pisah ke 3 angle berbeda. Panci-pancian seru kali ya? Boleh sih. Boleh sih. Guys, Panci-pancian bisa kali ya? macam-macam ya. Mohon maaf nih, tapi kan ini delay ya 15 menit ya. Di kita enggak? Iya di kita enggak delay, tapi kan di live stream delay. Dan player kan nggak ngedenger suara kita. Bisa, kita hubungin. Tadi ada Toa di Miramar. Oke. Semua pemain harap Panggilan bermain kepada panci. kedua tim yang tersisa untuk di circle yang ke-7 dengan jumlah pemain yang sama 3 lawan 3, kalian tinggal berdua. Silakan dilakukan penyelesaian dengan menggunakan panci. Selain panci akan Diminusin 100 poin. Ya. Silakan bertarung mulai sekarang. tapi kayaknya mereka masih ingin totalitas, bro. Betul, karena mereka pengen menutup Yap. PMPL ID Season 2 dengan manis, dengan WWCD kali ini ya. Ya balik lagi, ini bukan fun match. Ini masih perhitungan poin untuk di Season 2 PMPL Indonesia. Oke, kita bakal lihat dari Fajar menumbangkan seorang Trixie kali ini tertumbang, tapi Hans harusnya bisa melakukan revive kalau tidak dipush oleh Fajar kali ini. Fajar bakal ngeflank ke arah sebelah kiri Viel. Godek kanan, godek kiri. Harusnya Fajar udah mulai kelihatan dari angle-nya Viel. Bakal bangkit begitu aja. Proses revive yang digagalkan. 1 kembali tumbang Viel. Last man standing bakal segera menghajar 2 player yang tersisa. Namun sepertinya Banyu menyelesaikan tugas Victim dengan sangat baik. Winner chicken dinner untuk Victim Software. Dan secara resmi, Victim Software akan menjadi tim terakhir kita yang mendapatkan WWCD pada PMPL ID Regular Season 2.